Kemudian kita persiapkan untuk persiapan adha. Kita masuk sekarang adha. Kemarin sudah dibahas ya tentang fikih Idul Adha, ya kan? Kalau nggak salah judulnya fikih mazhab Hambali, ya benar ya. Dalam Syafi'iyah, yang saya sebutkan saja, dalam Syafi'iyah sunnah ya. Jadi kalau orang yang boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan dibid'ahkan. Itu dalam mazhab Syafi'iyah ada ya, dari kitab Raudhahnya An-Nawawi juga disebutkan seperti itu. Bahkan dari Al-Muhadzab juga ada di situ ya. Jadi jangan mudah menyalahkan mazhab lain. Sekarang mazhab Syafi'i. Iya. Idul Adha. Adha itu apa artinya? Lembut. Lembut. Aid kembali, adha lembut, kembali lembut ya. Salah satu artinya. Ada juga Aidul Kurban. Kurban, apa arti kurban? Mendekat. Qorib, teman karib. Kurban, mendekat, mendekatkan diri kepada Allah ya, makanya disebut Idul Kurban. Adha ini ada banyak macam. Ada yang menamainya duha, kembali duha. Ada yang menamainya lembut. Tingkat spiritualitas seorang itu bisa kita lihat saat dia memperlakukan orang lain ya, sehingga mewujudlah bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga ada istilah soleh individual, soleh spiritual. Saya tidak bermaksud membenturkan antara keduanya, tapi orang kalau sudah soleh seharusnya kepada vertikal, kepada Allah dia baik, horizontalnya juga baik. Karena ada orang yang soleh dia kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama, ada. Pada mertuanya gaduh terus, ada ya. Jadi Idul Adha kita persiapkan ya, persiapkan di nabung Idul Adha. Tahun kemarin misalnya kita nggak Idul Adha, nggak berkurban, tahun ini upayakan ya Idul Kurban. Jadi kembali lembut. Apa yang dilembutkan di sini? Apa yang dilembutkan? Kolbun. Kenapa hati kita lembut? Karena kita berbagi. Orang kalau sudah mudah berbagi, berarti lembut hatinya. Kalau ada orang medit, berarti keras hatinya. Sehingga Idul Adha ini adalah ritual, bukan cuma sekedar menyembelih hewan kurban, tapi ritual untuk melembutkan kolbun kita ya, melembutkan kolbun. Nah, kembali lembut Idul Adha ya. Sebelum Idul Adha biasanya dibentuk panitia, betul? Ada panitia kurban ya. Kenapa ada panitia kurban? Karena sahibul kurban tidak bisa mengurus sendiri udiyahnya. Udiyah itu hewan kurban, tidak bisa mereka ngurus sendiri, sembelih, dikuliti sendiri, dipotong sendiri, dibagikan sendiri kan nggak mungkin. Minta tolonglah dia kepada takmir masjid. Akhirnya takmir masjid menggerakkan orang-orang di sekitar. Kita bentuk panitia kurban. Laras betul? Iya kan? Dibentuklah malam pembentukan panitia kurban. Ditetapkan siapa ketua, siapa seksinya, siapa jagalnya dan sebagainya. Malam pertemuan berikutnya ditentukan berapa biayanya, berapa operasionalnya dan sebagainya. Kemudian malam final pembentukan panitia kurban sebaiknya diundang sohibul. Diundang sohibul, jangan nggak diundang. Undang sohibul, buat akad di situ. Akadnya apa? Bapak Ibu sohibul kurban, bagaimana kalau misalnya nanti panitia kita berikan hadiah bentuk kurban sebanyak 4 kantong plastik? Setuju nggak Ibu? Setuju. Kalau setuju, berarti pemberian daging kurban yang diberikan di waktu kurban, di hari H itu, sifatnya adalah hibah, hadiah, bukan upah. Memberikan upah kepada panitia dengan daging kurban,
Sama seperti kita memberikan upah kepada jagal dengan daging kurban, hukumnya haram, nggak boleh, panitia berdosa. Ya, jadi seringkali saya lihat panitia kurban itu dapat jatah lebih dari berapa plastik, tapi nggak di sini, sana. Ya, sering saya lihat pulang nanti bawa 4. Sementara jatah kurban itu kan begini pembagian, mungkin sudah dibahas kemarin, 1/3, 2/3, 1/3 untuk sahibul kurban, ya kan? 2/3 dibagikan kepada siapa? Fakir miskin, kemudian orang-orang yang ada di sekitar masjid, sekitar tempat berkurban, termasuk orang kaya. Ya, muslim non muslim dapat, kaya miskin dapat, meminta-minta tidak meminta-minta dapat. Nah, itulah uniknya kurban, karena berupaya untuk melembutkan hati tadi. Sahibul kurban 1/3. Ustadz, boleh nggak saya ambil 1/8? Boleh. 1/8 itu kan lebih sedikit daripada 1/3, ya kan? Nah, karena semakin sedikit yang diterima sahibul kurban, semakin besar penerimaan pahalanya. Ya, itu ya. Jadi panitia, ada panitia kurban sini ya, ada. Panggil sahibul kurbannya, ya, adakan akad kesepakatan MOU. Oh, ya. Nanti panitia kita kasih hibah. Jadi jangan upah. Tidak boleh panitia mendapatkan upah dari daging kurban, tidak boleh. Haram itu. Ustadz sudah terlanjur, Ustadz, taubatan nasuha. Minta ampun sama Allah. Ustadz, selama ini saya seperti taubat, Allah Maha Pengampun. Karena nggak tahu. Kalau sudah tahu, jangan. Ustadz ngapain sih ngasih tahu? Itu. Ya. Jadi nggak boleh. Sebaiknya bagaimana? Kita siapkan biaya operasional. Biaya operasional itu kan untuk jagal, untuk panitia mungkin. Ya. Ada juga panitia kurban itu yang latah dia. Setelah disembelih kurban, dipotong-potong, dicacah, diambilnya lah daging, kemudian dimasaknya di tongseng, disuguhkan ke panitia. Ada seperti itu ya? Ada. Itu daging haram, ya, nggak boleh. Lalu bagaimana Ustaz? Pergi ke pasar Keranggan, beli daging. Dari mana uangnya? Biaya operasional. Sahibul kurban jangan membebani panitia, jangan membebani masjid. Makanya ada istilah biaya operasional. Jangan sampai menggunakan uang kas masjid untuk biaya operasional. Itu uang umat, coy. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi harus dari biaya operasional. Itu penting kita pahami supaya nanti niat kita untuk mendapatkan pahala dari berbuat kebaikan, membantu sahibul kurban, tidak gugur karena kita mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya kan? Ini perlu dipahami. Kemudian banyak juga kekeliruan yang terjadi. Contoh misalnya ada waktu mustajab. Ya, ketika Idul Kurban, orang sedang wukuf di Arafah, itu doanya mustajab. Tapi Allah Maha Adil, buat kita yang sedang tidak berhaji, itu diganti sama Allah. Pada saat kapan? Pada saat darah mengalir. Ya kan? Darah mengalir. Darah hewan kurban kita tadi, yang kambing atau sapi, begitu menetes dia. Maka di saat itulah pintu-pintu rahmat Allah dibuka. Makanya buat teman-teman yang kurban, saksikan penyembelihannya. Saya jauh Ustaz, gunakan video call. Saat darah mengalir kita doa, minta supaya kurbannya diterima. Allahumma rabbana taqabbal min dan sebagainya. Ya, jadi sampai tetes darah terakhir itu kita tetap berdoa. Ini ada orang kurban, begitu disembelih kambingnya,
Foto dia. Foto. Kadang gini. Ya. Kadang gini lagi dia. Ya. Jangan maneman pahalanya. Ya. Nah, kemudian kalau ada panitia kurban di sini, siapkan satu orang pemimpin doa. Siapkan itu. Ya, jadi sebelum disembelih, doa. Apa doanya? Allahumma haza minka wa ilaika wa taqabbal min. Sebutkan namanya. Kalau sapi kan 7. Wa taqabbal min Anwar. Ya kan? Wayan, wa Ardi, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Sebutkan kalimat wa ahluhum ajmain. Wa ahluhum ajmain. Apa artinya? Dan kepada seluruh keluarga. Keluarga siapa? Keluarga sahibul kurban. Nih, wa ahluhum ajmain. Ini penting. Saya sering menyaksikan penyembelihan, MC-nya diam aja. Begitu disembelih diam aja. Ya, yang nyembelih nggak tahu sholat pula. Udahlah, nggak pernah sholat pula. Nah, akhirnya nggak doa. Ini penting, doa. Doakan wa ahluhum ajmain pada keluarganya. Karena Nabi waktu dulu menyembelih kambing, sembelih beliau, Bismillah, haja minka wa ilaika wa taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluargaku. Kemudian kambing yang lain, terimalah dari Muhammad dan dari umatku yang belum berkurban. Ya, jadi itu doakan Nabi kita yang belum sempat berkurban, didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian ada sebuah PT, sebut saja CV. Di dalam CV itu ada 10 karyawan. Kemudian pimpinan CV tersebut menghubungin panitia kurban. Kami mau kurban atas nama CV. Sah mboten kurbannya? Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kurban itu sifatnya munfarid, perorangan. Ya, munfarid, bukan kolektif. Munfarid itu perorangan, bukan rame-rame. Nah, ya. Kalau rame-rame itu touring, naik gunung, nggak rame-rame. Jadi munfarid sendiri, nggak bisa rame-rame. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Bosnya harus bijak. Cari karyawannya yang belum kurban, belum pernah kurban. Serahkan uang tersebut, kemudian si karyawan tadi menghubungin panitia kurban. Bu, saya mau kurban. Ya, ini biayanya atas nama saya dan keluarga saya. Nah, jadi tidak ada istilah kurban satu kantor, nggak ada, nggak bisa. Lalu bagaimana dengan yang di sekolah-sekolah itu? Itu sifatnya hanya sekedar mengedukasi. Ya, anak-anak kita, adik-adik kita itu kan di sekolah ada kurban satu kelas, beli kambing seekor, satu orang tua bayar 100.000 atau 200.000, dibelikanlah kambing. Ya kan? Kalau 100.000, muridnya 20, berarti cempe. Ya kan? Mau mati dia kan, gini enggak. Nah, kalau misalnya satu anak 300.000, satu kelas 20 orang, berarti PE, peranakan etawa, besar, bisa untuk satu RT. Ya, jadi itu persiapan untuk kurban. Ustadz, saya punya hutang, boleh tidak saya berkurban? Membayar hutang itu wajib, kurban sunnah, kecuali kalau kita nazar. Ya, kita punya nazar nih. Ya Rob, kalau nanti keinginan hamba engkau penuhi, saya akan berkurban. Itu wajib. Atau kita seorang peternak sapi, ada 200 ekor sapi nih. Ya, kita lihat ada sapi kecil. Ya Rob, besok tahun depan ini sapi saya sembelih untuk kurban, maka itu wajib.
Dan setelah kita sembelih, tidak boleh kita konsumsi dagingnya, haram. Tidak boleh, karena daging kurban yang dikarenakan nazar itu tidak boleh dikonsumsi. Beda dengan kurban. Jadi harus diserahkan semua. Serahkan kepada umat. Jangan diambil. Kalau kepingin kita datang ke pasar. Pasar Sentul cari daging. Pasar Sentul udah buka belum? Udah ya? Pasar Godean? Belum, masih baru dibangun ya. Nah, pasar Keranggan lah yang dekat. Ya. Nah, jadi tidak boleh ya kalau nazar. Makanya kurban itu wajib bagi yang bernazar dan ada keinginan. Lainnya sunnah muakkad. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh. Ada beberapa kasus perbedaan waktu. Iya. Untuk Salat. benar ya tadi. Iya. Lalu kemudian kalau panitia itu dititipin korban sebagai panitia ambil waktu yang mana? Kalau ada perbedaan waktu untuk pelaksanaan sholat, sebagian saudara kita sholatnya katakan tanggal 15, ya kan? Sebagian yang lain karena mengikuti kebijakan tertentu, dia ikut sholat di tanggal 16. Nah, sebagai panitia, karena kita tahu adanya perbedaan waktu sholat, tentu ada perbedaan waktu kurban. Maka sebaiknya kita ambil di hari terakhir sholat tadi. Misalnya tanggal 16 ya kita ambil waktu tanggal 16. Jangan kita ambil waktu tanggal 15. Sementara ada saudara kita yang sholatnya di tanggal 16. Nah, maka ambil di waktu terakhir sholat. Dan kita mengadakan penyembelihan di hari tasyrik. Ya, itu tidak mengapa. Ya. Allahu ta'ala alam. Lalu kemudian tadi seperti yang disampaikan Ustaz itu memang alangkah lebih baik kita video call dengan korban. Iya. Tapi kalau kita terkendala sinyal seperti di Wonosari, jadi kita juga ingin misalnya sinyal nggak ada. Itu gimana? Dulu kira itu benar-benar sinyal play. Dan kita akan mengabarkan itu mungkin ya, selisih 1 jam mungkin kita cari tempat yang paling atas buat bisa dibuat gambar gitu. Pakai HT. Cek Roger singa 1 singa 2. Ya baik. Jadi dia mendapatkan pahala kurban secara sempurna. Tidak ada pengurangan pahala di situ. Cuman kesempatan dia untuk berdoa itu nggak ada. Ya. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya mungkin kalau nggak bisa di video call, telepon. Bu, ini sedang penyembelihan. Maka dia yang ada di rumah berdoa. Ya kan? Atau mungkin jauh-jauh hari sudah kita siapkan, Bu, kira-kira besok itu penyembelihan jam 9. Ya, jadi dia bisa menyiapkan untuk berdoa di jam tersebut. Kalaupun tidak memungkinkan itu semua kita lakukan, maka si beliau tadi tetap mendapatkan pahala kurban yang sempurna tanpa mengurangi sedikit pun. Cuman kan beda antara pahala dengan kesempatan berdoa itu kan beda. Ya kan? Beda kan? Antara pahala dengan kesempatan berdoa kan beda. Kita sholat tapi nggak berdoa. Beda mana? Kita sholat kemudian berdoa, ya, dengan kita sholat tapi tidak berdoa. Lebih utama mana? Lebih utama kita sholat dan ada kesempatan untuk berdoa. Artinya kesempatan doa tadi hilang. Kalau pahala tetap sempurna dia dapatkan. Gitu ya. Allahu ta'ala. Kalau seandainya kita jangan ada kesempatan, seandainya kita membuat seperti poster tulisan, kita sertakan di doanya, kita
segi mas kita ada pembelian untuk kloter 1 2 kloter 1 namanya Iya. 10 orang gitu kan, itu di jam 9 jam 7 sampai jam 7 sampai depan gitu. Monggo silakan 1 jam ini untuk berdoa. Itu kira-kira gimana bisa ya? Itu boleh, silahkan ya. Artinya lebih utama seperti itu. Karena memang kondisi kita kan jauh, ya kan, kondisi jauh. Sementara di sana memang peluang pahala selain pahala kurban, pahala jihad itu memberikan kurban di tempat pendangkalan akidah itu kan jihad harta maksudnya, ya kan. Maka ya solusi alternatif dari panitia seperti tadi, buat estimasi waktu. Nah selama waktu tersebut silahkan dia berdoa. Nah itu lebih baik, lebih utama, gitu ya. Dan catatannya perlu garis bawahi, tidak ada pengurangan pahala. Ya, cuman memang kesempatan doa itu memang harus kita manfaatkan karena itu waktu ijabah, waktu di mana Allah berikan peluang doa-doa kita itu dikabulkan, gitu. Ya. Kemudian satu lagi, kita membuat informasi ke Saiful Huda. Kita membuat rem dengan harga sekian. Reng-reng ada ya. Iya, kita sudah Sapi. menerapkan input penyembelihan dan pendistribusi. Iya. Itu Ada lebihan. akan tidak masuk ya, Pak? Iya. Ya, jadi itu kan sudah kesepakatan antara panitia dengan calon sohibul. Bila mana nanti dalam realnya ternyata harga sapi itu di atas dari perkiraan, maka sohibul kurban berkewajiban untuk menambah kekurangan. Bila mana nanti ada kelebihan di luar dari biaya operasional, misalnya sapinya kita perkirakan 20.000, ternyata harga sapinya cuma 18.000, ada kelebihan 2.000, maka ini bisa digunakan untuk operasional panitia, tapi dengan catatan sebaiknya ada akad, ya, akad penting, ya, karena halalnya satu ikatan itu karena ada akad, ya kan. Ibu, bapak, nanti kalau bila mana ada kelebihan digunakan panitia untuk operasional, nah itu sudah halal, ya, itu ya, ya Allah a'lam bishawab. Dan selama kalau bisa bagi kita yang di bulan Muharram ini banyak-banyak kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, ya, banyak-banyak, karena memang kalimat hadis di mana Allah akan mengeluarkan orang-orang munafik di dua kota suci Makkah dan Madinah sekali hentakan Dajjal, itu orang-orang munafik akan keluar. Ya, dan gambaran hadis itu sekarang sudah mulai terlihat. Allah ingin memperlihatkan mana orang-orang yang mukmin kafah, mana orang-orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik itu takut mati, ya kan? Takut mati, cinta dunia, itu orang munafik. Bahkan menyuarakan aspirasinya saja pun dia nggak berani, karena takut dianggap dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pemerintahan kita ini sangat mendukung akan kemerdekaan saudara kita di Gaza, Palestina. Menteri luar negeri itu sudah berupaya ke PBB dan segala macam. Tapi memang yang dijumpai itu orang-orang Kirdun kan, keturunan-keturunan yang ngeyel, mangkel, ya, memang susah diupayakan. Kemarin kiriman logistik dari kita dihancurkan, ya, di sebuah. Memang inilah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Memang Allah ingin menunjukkan bangsa terkuat saat ini yang ada di dunia itu bangsa Palestina. Ya, dan satu-satunya bangsa yang tidak bisa dijajah Israel, baik itu secara ekonomi, secara militer dan sebagainya, itu Palestina. Khususnya saudara-saudara kita di Gaza yang diserang Zionis Israel itu kan bukan Palestina, tapi Gazanya. Ya, Gazanya.
Kalau Palestina sendiri kabarnya di pemerintahannya itu sudah ada campur tangan. Allahu a'lam. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bantuan yang kita kirimkan itu sudah kita upayakan. Saat ini yang perlu kita langitkan adalah doa. Ya, nanti hadirnya kita di setiap kesempatan untuk membela mereka, insya Allah akan menjadi hujah pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu apa yang sudah kau lakukan? Kami tidak punya harta yang banyak ya Allah, tapi kami punya tenaga, punya semangat, kami punya teman, punya komunitas. Itu kami gerakkan, suara kami keluarkan. Tapi memang engkau takdirkan yang lain, itu nanti akan jadi saksi. Ya, terus doakan mereka di waktu-waktu yang mustajab, doakan mereka, minta supaya mereka diberikan kekuatan, pertolongan, ya. Dan kita yang diberikan Allah kemudahan saat ini, minta supaya kita istiqomah, ya, supaya hidupnya itu tidak terlalu cinta kepada dunia, dijauhkan dari sifat-sifat yang menjadikan Allah murka kepada kita. Ya, di balik itu semua Allah ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia lewat Palestina. Ada waktunya nanti Allah berikan mereka kemenangan. Sekarang ini di antara apa istilahnya? Di antara dua ujung tombak. Banyak umat Islam tuh yang takut dengan hadis Nabi, apa kalimatnya? Kalau Palestina itu menang, gitu, maka datang kiamat. Akhirnya dibiarkan. Dibiarkan. Dibiarkan mereka sama tetangganya itu, terutama sama tetangganya, ya, karena kalau menang datang kiamat, menang kalahnya Palestina kiamat pasti datang, mau menang mau kalah kiamat pasti datang. Cuman yang perlu kita siapkan bagaimana nanti pembelaan kita di hadapan Allah ketika hari berbangkit tiba. Karena kalau sudah di dalam kubur itu kita aman, berarti aman akhirat nih. Aman, kita tidur nyenyak di situ, dibentangkan permadani, insya Allah aman nanti di akhirat. Tapi kalau di dalam situ sudah nggak aman, sudah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Sudah. Kita tutup dengan doa. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Innas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma arham ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma arham ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Rafah Palestin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, hapuslah nama kami, nama bapak ibu kami, nama keluarga kami dari pintu-pintu neraka ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dunia, jauhkan kami dari syahwat dunia, jauhkan kami dari fitnah kubur, jauhkan kami dari azab akhirat kelak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah pertolongan, berikanlah ketabahan,
berikanlah kesabaran, curahkanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza dan Rafah, Palestina. Tidak banyak yang bisa kami lakukan ya Allah, disebabkan karena keterbatasan kami. Tapi kami yakin ya Allah, doa-doa kami yang melangit akan Engkau kabulkan, cepat atau lambat pasti akan Engkau kabulkan, karena kami yakin bahwa Engkaulah tempat kami untuk meminta berbagai macam pinta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada saudara kami dimanapun berada, berikan istiqomah, hidayah, inayah di dalam hati mereka, berikan sehat lahir batin, sehat badan, sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya yang bisa kita lakukan saat ini hanya mematikan perputaran perekonomian kaum Zionis Israel. Ya, di antara caranya adalah dengan tidak belanja di tempat-tempat yang mendukung mereka, dengan tidak membeli produk-produk mereka. Ya, insya Allah dengan cara itu Allah akan memberikan kekuatan pertolongan kepada kita, kepada saudara kita di Gaza, Palestina. Ingatlah kalimat intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, kalau kau tolong saudara kalian yang sedang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolong hidupmu, akan meneguhkan pendirianmu, akan memberikan segala macam pintu pertolongan dari berbagai macam arah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada gading yang tak retak. Jika ada kebenaran semua dari Allah, jika ada kekurangan semua dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.